Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Story Channel, channel pembelajaran sejarah yang paling student friendly di dunia. Dan teman-teman pasti sudah mengetahui beberapa kabar yang viral belakangan ini. Salah satunya adalah peristiwa yang mengejutkan dunia di mana Rusia menginvasi Ukraina. Yang membuat kita penasaran adalah kedua negara ini kan merupakan negara yang serumpun dan bahkan presidennya pun diawali dengan nama yang sama, bukan? Yakni Vladimir. Nah, bahkan kalau kita tilik lagi ke belakang, mereka dulu pernah berada dalam satu pemerintahan yang sama, yakni Uni Soviet. Tapi kenapa bisa berperang hingga hari ini? Kita akan jawab dan bahas pada konten kali ini. Pada konten pembelajaran kali ini, khusus kita akan membahas mengenai runtuhnya Uni Soviet atau USSR. Dan ketika kita membahas mengenai ini, kita perlu menarik sejarah kepada 1500 tahun yang lalu, ketika Rusia bersama saudaranya Ukraina lahir pada sebuah kerajaan bernama Kievan Rus. Lokasi dari Kievan Rus ini adalah daratan yang kita kenal sebagai Ukraina sekarang. Singkat cerita, dari kerajaan Kievan Rus inilah akan berdiri sebuah kekaisaran yang amat luas dan kuat bernama Kekaisaran Rusia. Sampai akhirnya kelak akan runtuh oleh revolusi dan berdiri sebuah negara yang kita kenal oleh orang Indonesia bernama Uni Soviet atau USSR, Union of Soviet Socialist Republic. Nah, kita akan membahas sekarang bagaimana latar belakang berdirinya Uni Soviet, bagaimana proses keruntuhannya dan dampaknya bagi dunia. Sekarang silakan kalian perhatikan slide berikut. Kita akan memfokuskan bahasan pada bagaimana lahirnya Uni Soviet, kemudian bagaimana perkembangannya, runtuhnya hingga akibat dari keruntuhan dari Uni Soviet itu sendiri. Lahirnya Uni Soviet. Munculnya Uni Soviet berawal dari revolusi Rusia pada tahun 1917. Wilayah Rusia saat itu dipimpin oleh Nicholas Tsar yang kedua. Hingga pada Maret 1917, rakyat saat itu meragukan pemerintahannya karena Rusia telah kalah dalam Perang Dunia ke-1 serta dianggap otoriter atau memerintah secara semena-mena. Nah, setelah Nicholas II turun, ada pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Alexander Kerensky. Meski begitu, pemerintahan ini dinilai lambat dalam mewujudkan cita-cita rakyat Rusia. Hingga akhirnya pada 1918 hingga 1922 terjadi perang sipil. Keberhasilan Vladimir Lenin bersama dengan Partai Bolshevik dalam memimpin revolusi selain berhasil menggulingkan pemerintahan Kerensky, juga berhasil memimpin rakyat dalam perang tersebut. Partai Bolshevik sendiri merupakan partai sosial demokratis bagi para pekerja dan buruh dengan ideologi Marxisme-Leninisme. Dengan naiknya Lenin sebagai pemimpin, ideologi partai yang merupakan partai komunis pun semakin menyebar. Pada 1922 terjadi perjanjian antara Rusia, Ukraina, Belarusia, dan Transkaukasia, sekarang menjadi Georgia, Armenia, dan Azerbaijan, dan terbentuklah USSR atau Uni Soviet. USSR atau Union of Soviet Socialist Republic atau yang lebih dikenal oleh kita sebagai Uni Soviet ini, yang perlu kalian ketahui, merupakan negara pertama di dunia yang menganut paham sosialisme Marxis dan merupakan salah satu negara komunis terbesar pada masanya, serta pernah menjadi musuh besar bagi negara adidaya yaitu Amerika Serikat. Makin lama, wilayah dan anggota dari Uni Soviet ini makin banyak sob. Apalagi di bawah kepemimpinan bapak ini nih, Bapak Joseph Stalin. Anggotanya makin banyak, wilayahnya makin luas. Kalau dihitung-hitung ada 15 negara di Eropa Timur yang join ke Uni Soviet ini. Ya bisa kalian lihat sendirilah nama-nama negaranya apa saja ya kan. Oke, biar makin paham kita review dulu lewat timeline berikut ini, oke? Nah, pada tahun 1903 dan 1917, revolusi Menshevik dan Bolshevik terjadi.
Lanjut pada 30 Desember 1922, Uni Soviet secara resmi berdiri. Ingat ya. Dan pada 1922 hingga 1989, setelah beberapa dekade berdiri, Uni Soviet menjadi salah satu negara yang besar dengan 15 negara anggota di dalamnya. Yoi, sekarang kita lanjut ke perkembangan dari Uni Soviet ini sendiri. Nah, selama tahun 1960 hingga tahun 1970-an, di masa jaya-jayanya Partai Komunis yang saat itu memegang kekuasaan tertinggi di USSR, terus mengumpulkan kekayaan dan kekuatan sob. Partai terus memajukan industrialisasi, meski di balik itu semua ada rakyat yang kelaparan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini dilihat oleh para anak muda dan mereka yang memberontak. Nah, pemberontakan ini dilakukan dengan cara melakukan penolakan terhadap ideologi komunis. Gimana gak memberontak ya? Ketika ada warga atau pihak-pihak yang tidak setuju dengan paham dari Lenin ini, maka mereka akan segera disiksa di camp Gulag. Nah, camp Gulag ini kurang lebih seperti camp penyiksaan pada waktu zaman-zamannya Nazi Hitler jadi Jerman lah. Hingga akhirnya perubahan Uni Soviet terjadi pada masa pemerintahan Mikhail Gorbachev. Dia melihat, wah udah gak beres lagi nih secara ekonomi dan sosial budaya. Uni Soviet udah ketinggalan dari negara-negara maju, sehingga dia harus melakukan reformasi. Lalu apa saja gagasan reformasi Gorbachev ini? Yang pertama ada GLaNOS atau keterbukaan, yakni membongkar dialog baik tentang masalah politik, ekonomi maupun sosial. Nah, GLaNOS ini membuka adanya kebebasan berpendapat di berbagai aspek kehidupan yang sebelumnya masyarakat tidak bisa sama sekali bersuara, sekarang boleh. Yang kedua ada perestroika atau restrukturisasi, yakni pembaruan struktur ekonomi, politik, dan sosial budaya. Pembaruan yang dilakukan di bidang ekonomi ini dari sistem ekonomi yang sifatnya sentralistik, sosialis, dan komunis menjadi sistem ekonomi yang desentralisasi, sosialisme, dan demokrasi. Dan yang ketiga ada demokratisasi. Apakah itu? Susah kali Pak bilangnya. Nah, hal tersebut merupakan desentralisasi politik dalam bentuk pemberian wewenang penuh kepada negara-negara bagian untuk mengurus wilayahnya sendiri dalam naungan Uni Soviet. Awalnya kan negara-negara itu diatur secara sentralistik, secara otoriter oleh satu pemimpin presiden mereka. Sekarang diberikan kebebasan penuh untuk berdemokrasi. Tapi apakah pemikiran dari Gorbachev ini langsung diterima oleh orang-orang? Ternyata pemikiran tersebut mendapat pertentangan kawan-kawan, karena dinilai bertolak belakang dengan ideologi komunisme. Salah satu penentangnya adalah kelompok konservatif di Moskow. Kelompok konservatif yang dipimpin oleh Gennady Yanayev adalah kelompok yang menentang reformasi dan ingin mempertahankan komunisme. Kudeta pun dapat digagalkan oleh Boris Yeltsin, pemimpin kelompok radikal yang mendukung reformasi dan ingin meninggalkan komunisme. Meskipun Gorbachev selamat dari konflik dan nama Yeltsin semakin dikenal dalam politik USSR, nyatanya kondisi politik USSR semakin tidak stabil. Banyak negara bagian USSR yang ingin melepaskan diri dan menjadi negara yang merdeka. Hal ini berakibat pada perpecahan USSR pada 8 Desember 1991. Selain itu, Gorbachev pun akhirnya mengundurkan diri sebagai presiden USSR pada 25 Desember 1991, di mana akhirnya yang masih bertahan dalam USSR adalah negara yang mengawali pembuatan USSR, yakni Rusia, Ukraina, Belarusia, dan Transkaukasia. Nah, perpecahan USSR sebagai negara komunis adidaya pun melemahkan kekuasaan komunis secara internasional. Hal itu sekaligus menandai berakhirnya Perang Dingin antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat. Meskipun Uni Soviet telah tidak ada, menurut Karl Brenton dalam karyanya Anatomy of Revolution, keberadaan USSR adalah contoh keberhasilan ideologi Marxis-Leninis yang diwujudkan menjadi sebuah negara. Bagian akhir akibat keruntuhan.
Akibat yang pertama tentu saja banyak negara-negara bagian dari Uni Soviet yang akhirnya memerdekakan diri. Dari 15 negara termasuk negara yang memelopori berdirinya Uni Soviet yakni Ukraina. Banyak pihak yang menyayangkan lepasnya Ukraina ini. Disebabkan ya seperti yang kita tahu, Ukraina dan Rusia juga berasal dari satu ibu yang sama, yakni Kerajaan Kievan Rus. Nah, hal tersebut juga disayangkan oleh Gorbachev, yang dimana ibunya juga berasal dari daerah Ukraina. Dan ini jugalah yang disayangkan oleh pemimpin masa depan, yakni Vladimir Putin, yang sangat ingin menyatukan kembali Ukraina dan Rusia sebagai satu bangsa dan satu tanah air bersama. Sampai di sini kalian bisa mengerti kenapa Vladimir Putin yang juga mantan dari intelijen KGB Rusia ini sangat ingin menginvasi wilayah Ukraina. Karena selain ingin menyatukan kembali Ukraina ke dalam wilayah Rusia, secara geopolitik ini juga penting bagi Rusia. Kenapa? Karena Ukraina yang ingin bergabung kepada NATO menjadi ancaman bagi pertahanan dari Ukraina. Karena pasca Uni Soviet bubar, negara-negara bekas Uni Soviet ini banyak bergabung ke Fakta Pertahanan Barat, yakni NATO-nya Amerika. Sekarang coba deh kalian lihat peta Ukraina berikut. Posisi Ukraina tentu saja akan membahayakan Rusia sebagai halaman depan mereka ketika mereka gabung ke blok NATO. Itu kenapa Rusia juga mendukung para pemberontak yang ada di Luhansk dan Donetsk untuk memerdekakan diri dan bergabung kembali bersama Rusia. Nah, terlepas ada tujuan secara ekonomi juga di mana sumber daya alam yang kaya di Ukraina, kalian bisa pahamkan sekarang kenapa yang dulunya Ukraina merupakan bagian dari Rusia juga dalam bentuk Uni Soviet sekarang malah berperang bagaikan perang saudara. Oke. Dampak kedua tentu saja hak asasi manusia di seluruh negara bagian Uni Soviet yang dulunya dikekang oleh pemerintah sekarang dihargai sepenuhnya. Bahkan ada banyak kreativitas dan prestasi individu yang terus bermunculan seiring keruntuhan Uni Soviet dan kebebasan mantan negara bagian mengekspresikan adat istiadat dan budayanya sendiri. Keruntuhan Uni Soviet yang sangat dramatis pun membuat beberapa negara komunis yang lain perlahan melemah. Salah satunya adalah Jerman Timur yang akan kita bahas selanjutnya yang merupakan bekas jajahan dari Uni Soviet. Tidak ada lagi negara besar yang menjadi penyokong mereka menumbuhkan paham komunis di negaranya. Lambat laun, pengaruh komunis sama sekali hilang dari muka bumi dan malah menjadi musuh bagi banyak negara di dunia. Dan setelah Uni Soviet bubar, lalu memunculkan Persemakmuran Negara-Negara Merdeka atau dikenal dengan Commonwealth of Independent States atau CIS. Nah, gimana? Kalian sudah paham kan kenapa Rusia dan Ukraina yang notabene merupakan satu rumpun dan dulunya pernah berada dalam satu naungan bersama yakni Uni Soviet malah saling berperang di zaman sekarang. Nah, sebagai pelengkap, Bapak juga ingin memberikan tugas kepada kalian yang akan kita bahas pada pertemuan kita di kelas nanti, yakni di bawah ini, ya. Kalian cari tahu, kalian jelaskan apa maksud penyebab tambahan dari runtuhnya Uni Soviet ini. Yang pertama ada keragaman budaya, yang kedua ada totaliter, yang ketiga ada kemiskinan, kemudian yang selanjutnya ada kemajuan zaman, kemudian ada generasi baru, dan ada faktor bubarnya Pakta Warsawa. Nah, silakan analisis dan kerjakan, nanti di kelas kita akan bahas bersama. Oke, itu saja. Mohon maaf kalau ada kurang dalam penyampaian di video atau konten Bapak kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah hazanah pengetahuan kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam historia dan tetaplah melawan lupa. See ya.